Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada subtema 2 ya. Sebelum belajar jangan lupa baca doa. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini selesai memasak, ibu meletakkan benda pada tempatnya. Nah, meletakkan benda pada tempatnya ini salah satu cara untuk menjaga keselamatan dari bahaya yang mungkin terjadi. Kamu pun dapat merapihkan benda-benda di kamarmu, misalnya buku ditaruh di rak buku ya. Letakkan benda pada tempatnya setelah digunakan. Ketika selesai belajar, dirapihkan kembali ya. Sehingga kita akan mudah jika ingin menggunakannya kembali. Nah, bagaimana jika benda-benda di kamarmu berantakan? Itu sebaliknya ya. Jadi kita akan kesulitan ketika kita akan menggunakannya kembali. Dan kamar kita pun menjadi berantakan dan kotor ya. Nah, oleh karena itu kita harus merapihkannya, menaruh barang-barang tersebut pada tempatnya. Kita lihat pada Ayo Mengamati, di situ ada gambar ya. Nah, ini gambarnya. Ada gambar anak yang terjatuh ya, menginjak apa namanya ini? Nah, dia terjatuh karena menginjak benda tersebut ya. Apa akibat yang ditimbulkan bila kita tidak merapihkan kamar? Nah, salah satunya yaitu ini bisa menyebabkan terjatuh ya, bisa menyebabkan kita celaka. Jadi kita harus merapihkan barang-barang kita ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Kita lihat pada halaman selanjutnya ya. Di situ ada Ayo Mendengarkan. Nah, benda-benda yang tidak dirapihkan pada tempatnya itu dapat mengancam keselamatan kita ya. Kita bisa terjatuh, tersandung, atau terluka oleh benda-benda yang diletakkan tidak pada tempatnya. Seperti halnya anak yang tadi. Dia terjatuh karena menginjak mainannya ya. Nah, benda tersebut juga dapat susah ditemukan jika ingin digunakan, seperti pada cerita berikut ini. Kalian dengarkan cerita mengenai mencari kartu pelajar ini yang akan Ibu bacakan ya, simak ceritanya. Mencari kartu pelajar. Kak Lilo, Kak Yoga mencari kartu pelajar yang hilang. Kak Lilo mencari dari pukul 15.00. Sudah 1 jam kartu pelajar belum ditemukan. Yoga tidak mau membantu Kak Lilo. Menurut Yoga, itu karena Kak Lilo malas merapihkan kamarnya sendiri. Akibatnya, dokumen pribadi bisa hilang. Yoga selalu ingat pesan ibu, dokumen penting harus dijaga. Nah, ibu juga menjaga dokumen keluarga seperti kartu keluarga, sertifikat tanah, dan buku nikah di tempat yang aman. Nah, dokumen pribadi ini merupakan dokumen penting ya, yang berisi tentang data-data atau keterangan mengenai diri kita ya. Misalnya kartu pelajar, KTP, SIM, akte kelahiran, surat tanah, dan lainnya ya. Nah, di sini pada Ayo menanya, tanyakan kepada orang tuamu 3 contoh dokumen pribadi yang telah kamu miliki. Yang telah kamu miliki, yang telah kalian miliki, yaitu kartu pelajar ya, kalian sudah punya. Akte kelahiran juga. Rapot juga termasuk dokumen-dokumen penting ya, dokumen pribadi. Nah, itu dia dokumen-dokumen pribadi yang sudah kalian miliki. Ada lagi atau ada lagi yang lainnya, nanti kalian boleh tulis di sini ya. Kita lanjut. Pada Kini Aku Tahu, kita lihat di sini kartu pelajar ya, ada kartu pelajar. Kartu pelajar ini salah satu contoh dokumen pribadi anak ya. Nah, kartu pelajar dan kartu tanda penduduk berguna untuk identitas ya, atau data anak di sekolah. Nah, ini contohnya kartu pelajar. Dalam kartu pelajar ini di dalamnya ada keterangan mengenai nomor induk, nama siswa, kelas berapa ya. Nah, untuk yang Ayo menulis di sini, nanti kalian tuliskan. Yang pertama, kalian tuliskan identitas apa saja yang ada di kartu pelajar dengan menggunakan huruf kapital yang tepat ya. Untuk yang kedua, di sini sudah ada kalimat, namun pada kalimat ini belum menggunakan kata huruf kapital yang benar dan tanda titik yang benar. Nanti kalian tulis kembali kalimat ini dengan menggunakan huruf kapital dan
tanda titik yang benar ya. Boleh di sini kalau cukup, atau yang lebih rapi boleh di buku tulis. Kita lanjut pada ayo berkreasi. Di sini ada, setelah menemukan kartu pelajar, Kak Lilo merapikan buku-buku ke tempatnya. Lantai kamar dibersihkan dengan sapu. Kegiatan merapikan buku dan menyapu dapat menjadi ide gerakan tari. Kamu pernah belajar gerakan tari menirukan orang menyapu. Sekarang coba kamu pelajari gerakan tari menirukan orang yang merapikan buku. Nah, perhatikan dan ikuti gerakan tari berikut. Nah, gerakan tari ini dilakukan dengan yang pertama, posisinya duduk. Lalu, nih seperti gambar. Kedua kaki dilipat ke dalam. Kedua pergelangan tangan digerakkan naik turun seperti merapikan buku ya, seperti ini. Lalu, kedua tangan diulurkan ke depan, serong ke kanan dengan telapak tangan dibuka ke depan seperti orang meletakkan buku ya. Nah, ulangi gerakan tersebut. Yang gerakan kedua, pergelangan tangan digerakkan naik turun. Kemudian kedua tangan diulurkan ke depan, ke serong, dan ke kiri. Nah, itu dia tadi gerakan menirukan orang merapikan buku ya. Kita lanjut. Yang ini tidak usah dipraktekkan. Kita lanjut pada kini aku tahu di sini. Kita lihat di sini Lilo mencari kartu pelajar dari pukul 15 ya. Pukul 15. 2 jam kemudian kartu tersebut baru ditemukan, yaitu pukul 17.00. Perhatikan gambar di sini, sudah ada gambarnya ya. Gambar pertama di sini mulai pada jam 15 titik 0. Maaf ya, susah ibu nulisnya. Lalu berakhirnya baru ditemukan pada pukul 17. Aduh, susah ya. Bentar. Udah, pokoknya di sini 15.00, di sini 17, 7 ya ini, 17.00. Nah, jarum jam ini membutuhkan waktu 1 jam untuk bergerak ke angka berikutnya. Nah, ini dari angka 3 ke jarum jam ini untuk menuju ke angka, dari angka 3 ke angka 4 ini membutuhkan waktu 1 jam ya. Untuk bergerak ke angka 4. Ini membutuhkan 1 jam. Jarum jam bergerak bila jarum jam menit, yang ini yang kecil, jarum jam menit ini bergerak selama 60 menit. Nah, 60 menit ini bergerak dari sini. Dari mulai dari angka 12 hingga kembali lagi ke angka 12. Nah, itu hitungannya 60 menit ya. Seperti itu. Jadi mulai dari jam 12. Mulai menuju pada angka 12 pertama di sini, lalu muter sampai ke jam 12 lagi, itu 60 menit. Dalam 60 menit, jarum menit ini bergerak, jarum yang kecil ini bergerak dari angka 12 hingga ke 12 ya. Nah, jarum menit ini akan bergerak bila jarum detiknya pun bergerak sudah mengelilingi jarum ini ya. Nah, bila jarum yang detik ini yang kecil bergerak selama 60 detik berarti dari jam 12 ini sampai ke jam 12 lagi. Nah, itu dinamakan 1 menit ya. 60 detik atau 1 menit. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, paham ya? Kalau ada yang masih bingung, boleh nanti tanyakan ke ibu ya. Nah, untuk tugasnya di sini pada ayo berlatih. Nanti kalian coba berlatih menemukan lamanya kegiatan. Seperti yang tadi kan, tadi di sini mencari kartu pelajar mulai dari jam 3 ya. Jam 15.00 sampai ditemukannya jam 17.00. Berarti kan dari 3 ke 17 itu kan 5. Berarti 2 jam ya, 1, 2 jam ya. Ini juga bisa, atau bisa 17 dikurangi 15 juga bisa ya, 2 jam. Nah, nanti untuk yang ini kalian tentukan. Di sini ada keterangannya ya, sudah ada keterangannya. Dari mulai pukul berapa sampai pukul berapa, nanti tinggal kalian cari lama
Ibu ke pasar berapa jam? Dari pukul 9 ke 12 itu berapa jam? Boleh bisa dengan dikurangi atau bisa dihitung dari 9, 10, 1, 2, 3. Nah, nanti kalian tulis berapa lama. Lalu nanti kalian hitung dari jam ke menitnya ya. Kalian tulis jamnya berapa jam, lamanya berapa jam, lalu dalam satuan menit itu ada berapa jam ya. Berapa menit maksud ibu. Seperti yang kemarin pada tema berapa ya, ibu lupa. Udah ibu jelaskan ya. Bisa menggunakan tangga ataupun bisa dihitung ya. Bisa dihitung melalui yang panduan ini. Tinggal dikalikan saja. Kalau 1 jam 60 menit berarti kalau 2 jam 2 dikali 60, 120. Seperti itu. Begitu pula kalau 3, 4 jam ya. Paham ya? Untuk yang B, di sini kalian menghitung lamanya, menghitung dari jam ke menit, lalu menulis menggambar jarum jamnya ya. Paham ya? Kita lanjut pada pembelajaran 2. Kita lihat di sini. Menjaga kebersihan dan kerapihan di rumah salah satu cara menjaga keselamatan anggota keluarga juga ya. Seperti tadi juga merapikan barang-barang kita pada tempatnya ya, meletakkan barang-barang kita pada tempatnya itu juga termasuk pada menjaga keselamatan dari bahaya ya. Nah, semua anggota keluarga ini wajib ikut serta dalam hal tersebut ya. Jadi harus adanya kerjasama antara anggota keluarga. Melakukan tanggung jawab secara bersama tersebut salah satu contoh persatuan dalam keluarga. Nah, di sini berikut contoh persatuan dalam keluarga dalam menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Bacalah cerita tersebut. Bacalah cerita berikut. Kita baca bersama-sama ya. Kerukunan keluarga Ino. Lihatlah kerukunan keluarga Ino. Ino dan Airin memiliki perbedaan usia. Ino dan Airin pun berbeda jenis kelamin. Nah, meskipun demikian, Ino dan Airin hidup rukun. Ino dan Airin juga hormat pada orang tua. Semua orang tua di rumah Ino saling menghormati, mereka juga saling membantu, terutama jika kerja bakti membersihkan rumah. Itulah contoh persatuan dalam keberagaman, saling menghormati, saling membantu. Jadi hidupnya rukun ya. Nah, coba kamu cari tahu dari orang tuamu pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan anak-anak saat membereskan rumah. Bisa membantu menyapu ya. Dan lainnya ya, bisa juga membantu cuci piring, tapi harus hati-hati. Kalau cuci piring, kalau piringnya terbuat dari kaca harus hati-hati ya. Lebih baik dilakukan oleh orang dewasa, bisa merapikan tempat tidur dan lainnya ya. Untuk yang ayo berolahraga ini tidak usah. Kita lanjut pada yang ayo lakukan. Nah, di sini selain ikut kerja bakti membereskan rumah, Ino juga rajin membantu keluarga ya. Di sini ada cerita lagi ini, kita baca bersama-sama ya, mengenai album foto ayah. Ino membantu ayah merapikan dan membereskan album foto. Album foto tersebut berisi foto kenangan saat ayah masih kecil. Nah, album foto itu tidak rusak karena dirawat dengan baik oleh ayah. Nah, ayah memperlihatkan album foto tersebut pada Ino. Ayah bercerita kejadian-kejadian yang ada pada foto. Nah, sambil bercerita ayah tertawa mengenang kejadian-kejadian itu. Ya. Jadi ketika benda-benda yang kita miliki dirawat dengan baik, itu pasti akan bertahan dengan lama ya. Nah, kita lihat pada bagaimana sikapmu di sini. Apakah anak pada gambar di sini, gambar ini? Di sini ada seorang anak yang sedang baca koran ya, dan ada seorang ayah yang sedang membawa barang bawaan yang sangat banyak. Nah, apakah anak pada gambar tersebut menunjukkan sikap persatuan dalam keluarga ya? Tentu saja gambar ini bukan ya, karena anak tersebut tidak membantu ayahnya. Seharusnya anak tersebut membantu ayahnya membawa barang-barang tersebut ya. Nah, nanti coba kalian tulis bagaimana kalau menurut kalian ya. Tulis di sini. Kita lanjut pada Ayo menulis di sini. Ayah Ino membuka album foto kenangan masa kecil. Ayah memperkenalkan anggota keluarganya. Ada ayahnya bernama Fahmi Nugroho. Ayah Ino memiliki adik bernama Syarah Damayanti. Lalu neneknya bernama Ida Hayati.
Lalu kakeknya bernama Kurniawan. Nah, tulis kembali nama anggota keluarga ayah dengan huruf kapital yang benar. Nah, untuk nama orang itu pada huruf awalnya menggunakan huruf besar ya. Jadi misalnya Fahmi Nugroho, F-nya besar lalu N-nya juga besar ya. Seperti itu juga untuk nama-nama selanjutnya. Yang ini tidak usah ya. Untuk ayo menulis yang tadi saja. Untuk yang ayo bercerita ini nanti kalian baca dulu. Kalian ceritakan pengalaman kalian melakukan kerja bakti di lingkungan kalian ya. Nanti ceritakan boleh melalui voice note ataupun video ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ibu bercerita ya mengenai pengalaman ibu melakukan kerja bakti. Misalnya gini. Nama saya Eka. Saya pernah melakukan kerja bakti bersama warga Kampung Selanagara. Nah, pada saat itu kami sangat bersemangat melakukan kerja bakti bersama. Pada saat itu saya membantu dengan teman-teman saya menyapu jalanan di sekitar. Pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Nah, seperti itu ya. Boleh nanti kalian ceritakan pengalaman kalian bekerja bakti ya. Boleh secara singkat, boleh melalui voice note ataupun video. Nah, itu dia tadi pembelajaran hari ini. Kerjakan tugas-tugas dari ibu dengan baik ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua terus dalam keadaan sehat walafiat ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.